Masih ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dokter. Waalaikumsalam, dokter. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, dokter. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai saja ya. Nanti mungkin Iya, dokter. kapan kurang 4 mungkin menyusul nanti. Baik, ini prinsipnya sih ini untuk mengulang, cuma nanti supaya lebih memahami bagaimana organisasi tentang instalasi rekam medis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Ya, oke. Sebentar. Ini kita mulai, jadi saya melanjutkan yang kemarin. Sudah kelihatan materinya? Sudah, dokter. Sudah ya? Oke. Baik. Ini kemarin belum ya, dokumen rekam medis. Kemarin kan saya menjelaskan tentang jika rekam medis ini menjadi satu penilaian di dalam akreditasi, maka poin-poin apa saja yang harus dicukupi oleh rekam medis. Jadi kita berbicara secara umum, misalnya terkait dengan ringkasan pulang di elemen-elemen yang terakhir itu, maka nanti kalau Anda menyusun ringkasan pulang atau menyusun rekam medis atau berkas rekam medis, maka poin-poin itu yang harus dipenuhi, termasuk yang penilaian di atas-atasnya. Nah, ini kita berbicara terkait dengan organisasi rekam medis itu sendiri. Jadi, kebetulan kalau saya berbicara di Rumah Sakit Sidoarjo, ini menjadi salah satu instalasi rekam medis, itu salah satu instalasi yang ada di bawah pelayanan. Jadi di rumah sakit kami ini ada di bawahnya direktur, ada 3 wadir, dengan wadir pelayanan, wadir umum dan keuangan, dan wadir perencanaan pendidikan. Kemudian di bawahnya wadir pelayanan tadi ada kepala bidang pelayanan medis, kepala bidang pelayanan medis, kepala pelayanan keperawatan, serta kepala bidang penunjang. Nah, di bawah penunjang ini ada salah satunya instalasi rekam medis. Nah, untuk melengkapi rekam medis sebagai sebuah organisasi, maka harus ada dokumen-dokumen pendukungnya. Untuk dokumen pendukung ini, mulai dari organisasi itu sendiri, rekam medis itu sendiri harus diatur. Kalau di tempat kami, karena ini cakupannya lumayan besar ya, jadi dalam bentuk peraturan direktur. Nanti kalau misalnya Anda bekerja di klinik, maka harus sesegera mungkin dibuat semacam peraturan kepala klinik mungkin, atau di puskesmas, peraturan kepala puskesmas, seperti itu. Nah, sedangkan kalau di rumah sakit dalam bentuk peraturan direktur. Mengapa namanya peraturan direktur bukan surat keputusan? Karena hal-hal yang diatur di dalam peraturan direktur ini luas dan mencakup seluruh organisasi di rumah sakit. Sedangkan kalau surat keputusan itu cakupannya relatif lebih sempit begitu. Nah, untuk kali ini yang bahasan tentang dokumen rekam medis, nanti Anda bisa mempelajari tentang bagaimana kebijakan instalasi rekam medis, kemudian pedoman pengorganisasian, lalu pedoman kerjanya, program kerja, dan laporan kerja. Inilah dokumen wajib suatu unit kerja
atau dalam hal ini jadi keseluruhan unit kerja di rumah sakit ini harus menyusun ini. Kalau pedoman pengorganisasian itu baik unit pelayanan sudah pernah saya jelaskan, unit pelayanan itu yang langsung melayani pasien, sedangkan yang non pelayanan namanya unit kerja. Ini harus menyusun itu karena yang nomor 3 ini karena instalasi rekam medis itu bukan unit pelayanan, artinya tidak memberikan asuhan pasien, maka dia harus menyusun pedoman kerja. Atau dalam hal ini pedoman penyelenggaraan dari rekam medis. Lalu dia harus menyusun program kerja, dan yang terakhir adalah laporan kerja. Yang perlu Anda ketahui rasanya nanti kalau kebijakan ini intinya adalah menyusun hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan oleh instalasi rekam medis. Nah, baik. Ini saya mulai untuk yang pertama. Jadi kebijakan tentang penyelenggaraan instalasi rekam medis. Nah, instalasi rekam medis ini untuk di salah satu, masih ingat kan di salah satu elemen penilaiannya, dia harus dalam bentuk sebuah baik bisa unit, bisa instalasi. Nah, untuk penyelenggaraan unitnya itu sendiri atau instalasinya itu sendiri ada sebuah kebijakan. Nah, kebijakan ini ditetapkan dalam peraturan direktur atau pimpinan rumah sakit atau pimpinan sebuah organisasi yang nanti Anda bekerja di sana. Jadi kebijakan rumah sakit itu penetapan direktur atau pimpinan rumah sakit pada tatanan strategis atau bersifat garis besar yang mengikat. Kemudian karena kebijakannya itu bersifatnya garis besar, maka untuk penerapan kebijakan tersebut harus disusun pedoman atau panduan dan prosedur sehingga ada kejelasan langkah-langkah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi sebentar, kebijakan ditetapkan dengan peraturan atau keputusan direktur dan dituangkan di dalam pasal-pasal di dalam peraturan atau keputusan tersebut yang merupakan lampiran. Jadi artinya peraturan direktur ini bentuknya seperti kalau Anda membaca Permenkes 269 kan di dalamnya ada pasal-pasalnya. Nah, di peraturan direktur tentang penyelenggaraan instalasi rekam medis ini pun juga diatur dalam seperti itu. Jadi ada pasal-pasalnya. Nanti Anda bisa lihat ya, nanti saya beri contohnya. Kemudian kebijakan ini contohnya seperti ini. Jadi harus ada kata pembukaannya. Jadi judulnya misalnya peraturan direktur tentang pelayanan atau penyelenggaraan instalasi rekam medis begitu. Nomornya disesuaikan dengan nomor yang sudah ada di peraturan atau keputusan di rumah sakit. Nah, untuk nomor ini harus disusun semacam pedoman tata naskah. Jadi kalau di rumah sakit atau di tempat Anda bekerja nanti harus ada pedoman tata naskah. Artinya, pedoman tata naskah itu adalah bagaimana rumah sakit ini menyusun pedoman-pedoman, menyusun panduan, menyusun pedoman kerja itu dalam sebuah pedoman tata naskah, termasuk bagaimana menyusun surat, bagaimana menyusun nota dinas. Nah, itu harus ada pedoman tata naskahnya. Dari pedoman tata naskah itu menjadi acuan seluruh rumah sakit ketika dia menyusun satu peraturan direktur, satu pedoman pengorganisasian. Karena di situ nanti juga diatur bagaimana bentuk fontnya, batas atas, batas atas, bawah, kanan, kiri, fontnya berapa, lalu pakai kertas apa, nah itu harus diatur. Termasuk juga penomorannya ini, gitu ya. Kemudian jabatan pembuatnya dalam hal ini direktur. Ini kemudian ada considerance-nya. Considerance ini menimbang, jadi memuat uraian singkat tentang pokok pikiran yang melatar belakangi alasan pembuatan keputusan tersebut. Huruf awalnya menimbang, ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca. Ini harus Anda Ini saya mengambil dari pedoman penyusunan dokumen akreditasi.
Kemudian ada konsideran mengingat. Mengingat ini memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi. Mengingat diletakkan di bagian kiri, tegak lurus dengan kata menimbang. Lalu ada diktumnya. Diktum ada yang tentang diktum 1, 2, 3, biasanya begitu ya, di batang tubuhnya. Nah ini nanti bisa, nanti saya beri contoh ini, salah satu yang sudah disusun di rumah sakit. Kemudian materi kebijakannya apa saja, misalnya bab 1, kebijakan umum, bab 2 tentang bagaimana pedoman penyelenggaraan, bagaimana pengisian, pendaftaran, dan lain sebagainya, semua hal yang terkait dengan rekam medis disusun di sini. Hanya karena kebijakan ini kan seperti di depan tadi ini kan hanya membahas poin-poinnya saja, maka tidak perlu dijelaskan secara detail kalau di peraturan direktur atau kebijakan ini. Jadi kalau kita mengibaratkan begini, kebijakan itu adalah misalnya tentang sholat ya. Jadi kebijakan tentang sholat. Sholat itu ada mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh itu dijelaskan sedikit saja. Definisi subuh adalah sholat yang dimulai dari waktunya, kemudian kapan, berapa rakaat, seperti itu. Demikian seterusnya. Nah, ketika kita menyusun kebijakan, cukup dengan itu saja. Jadi kebijakan tentang sholat, waktu-waktu sholat misalnya, atau jenis sholat, atau kebijakan tentang sholat, begitu saja boleh. Nah, baru setelah itu kita harus menyusun sebuah pedoman. Kalau kita menyusun bersama-sama antara subuh sampai dengan isya itu ditulis jadi satu, namanya pedoman. Namun kalau kita mau menyusun sendiri-sendiri, misalnya panduan sholat subuh, panduan sholat duhur, dan seterusnya, itu namanya panduan. Sedangkan kalau pedoman itu sudah pernah saya jelaskan, itu kumpulan. Jadi kumpulan dari beberapa topik dijadikan satu, namanya pedoman. Nah, di dalam pedoman ini itu dijelaskan detail betul bagaimana kita akan melaksanakan sholat subuh. Mulai dari sebelum, selama, dan sesudah. Mulai dari bagaimana berwudu, mungkin tata cara berwudunya, doanya, lalu gerakannya, hal-hal yang diboleh dan tidak diperbolehkan, kemudian hal-hal yang membatalkan, lalu doa-doa yang menyertai, seperti itu ditulis lengkap di dalam tadi itu, tentang sholat subuh. Demikian seterusnya sampai dengan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itulah yang namanya kebijakan. Jadi kalau kita analogikan seperti itu. Jadi di kebijakan ini tidak perlu kita menyebutkan misalnya di penyelenggaraan rekam medis itu kan mulai pendaftaran ya, ada pendaftaran rawat jalan, pendaftaran rawat inap, pendaftaran IGD. Nah, itu cukup dijelaskan pendaftaran rawat inap apa saja secara global. Pendaftaran rawat rawat inap, rawat jalan, IGD itu dijelaskan juga secara global. Baru nanti ketika Anda menyusun pedoman penyelenggaraan rekam medis, bukan penyelenggaraan instalasi, penyelenggaraan rekam medis, Anda jelaskan detail bagaimana menyusun penyelenggaraan atau pendaftarannya. Setelah pendaftaran bagaimana cara penjajarannya, bagaimana penomorannya, kemudian bagaimana tata cara retensi, pemusnahannya. Itu Anda tata betul pada pedoman penyelenggaraan rekam medis. Seperti itu. Paham ya? Setidaknya ada gambaran seperti itu. Nah, untuk yang pertama, ketika Anda terpilih menjadi seorang kepala instalasi, kepala unit, maka Anda harus menyusun yang tadi, selain kebijakan, dituangkan juga dalam pedoman pengorganisasian. Jadi, instalasi rekam medis ini juga sebuah organisasi kecil di dalam organisasi besar yang ada di rumah sakit. Nah, untuk pedoman pengorganisasian di tempat kami, saya coba susun seperti ini. Jadi nanti bentuknya ada halaman judul itu yang paling depan. Kemudian ada semacam
karena ini hanya terbatas tentang pedoman ini, maka bentuknya keputusan direktur. Kalau tadi penyelenggaraan rekam medis itu namanya peraturan direktur. Sedangkan kalau ini saya mau mengesahkan bahwa pedoman pengorganisasian ini merupakan regulasi atau peraturan yang dipakai di dalam instalasi rekam medis, maka ia harus sifatnya legal. Untuk melegalkan kita bentuk dalam sebuah keputusan direktur tentang boleh ada kata pemberlakuan, boleh tidak. Misalnya ini tanpa kata pemberlakuan. Ini keputusan direktur tentang pedoman pengorganisasian bla bla bla, instalasi rekam medis, instalasi apa saja seperti itu ya. Setelah itu ada kata pengantar. Kata pengantar menyatakan bahwa pedoman pengorganisasian ini disusun untuk apa? Untuk memberikan penjelasan tentang kinerja rekam medis seperti itu. Daftar isi, tabel, gambar, dan singkatan. Untuk yang berikutnya, nah ini uraian di dalamnya. Jadi uraian tentang pedoman pengorganisasian itu ada seperti ini. Jadi ada pendahuluannya. Pendahuluan ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkupnya, batasan operasional, dan landasan hukum rumah sakit dan unit. Artinya kita menyusun pedoman pengorganisasian itu latar belakangnya apa? Bahwa sebuah organisasi ini harus ditata. Kemudian maksud dan tujuannya untuk apa menyusun pedoman pengorganisasian tadi. Ruang lingkupnya, ya ruang lingkup terbatas pada hal-hal yang diselenggarakan di rekam medis. Batasan operasionalnya juga, hal-hal apa saja misalnya tentang penyelenggaraan rekam medis, pendaftaran itu artinya apa, penjajaran artinya apa, seperti itu. Penomoran artinya apa. Nah, landasan hukum ini, landasan hukum peraturan perundangan yang mengatur tentang tentunya rekam medis. Bisa Anda mengambil dari Permenkes 269, bisa mengambil dari apa itu dari yang punyanya MKI itu seperti itu ya. Lalu yang kedua gambaran umum tentang kalau di sini memang saya mengambil dari KARS itu gambaran umum tentang rumah sakit. Tapi di sini Anda bisa misalnya gambaran umum tentang klinik, tentang puskesmas boleh. Baru setelah itu gambaran umum sedikit tentang rekam medis. Ini memuat gambaran umum tentang rumah sakit, misalnya rumah sakitnya berdiri mulai kapan, tahun berapa, kemudian prestasi apa saja yang sudah diraih, atau sebelumnya misalnya belum Badan Layanan Umum Daerah, sekarang menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian statusnya misalnya dulu swasta menjadi pemerintahan dan lain sebagainya, itu silakan digambarkan di sini. Lalu bagaimana tugas pokok dan fungsi dari rumah sakit atau sebuah organisasi besar itu tadi, dan juga diberikan sedikit gambaran tentang unit. Seperti itu ya. Nah, di bab ketiga, ini visi, misi, falsafah, nilai dasar, dan tujuan dari rumah sakit. Jadi ini mengenai visinya bagaimana, misinya bagaimana, falsafahnya, yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Jadi bukan visi misi dari instalasi rekam medis, tetapi ini adalah visi misi dari rumah sakit. Kemudian Anda harus juga menampilkan bagaimana struktur organisasi rumah sakit pada pedoman pengorganisasian ini. Jadi di situ tadi sudah saya sampaikan bahwa rumah sakit itu kepalanya direktur, kemudian ada 3 wadir, di bawahnya ada kabakabit, di bawahnya lagi ada kasubagasi dengan nama-namanya bisa. Baru nanti ada penjelasannya. Misalnya, jadi tidak hanya gambar itu saja yang Anda sertakan, tetapi setelah itu harus ada penjelasan. Sekedar penjelasan bahwa rumah sakit dipimpin oleh direktur, di bawah direktur ada ini, kemudian di bawah wadir itu ada siapa saja, seperti itu. Oke. Nah, Anda harus menjelaskan detail di sini. Struktur organisasi unit kerja. Anda harus membuat gambar bagaimana struktur organisasinya. Ada kepala unitnya, kemudian di bawah kepala unit, kalau di tempat kami kan ada kepala ruangnya, jadi kepala ruang apa begitu. Lalu di bawahnya lagi ada koordinator. Ada 4 koordinator yang kita wajibkan minimal paling tidak ada 4
koordinator. Satu koordinator tentang rekam medis itu sendiri, kemudian koordinator mutu, lalu koordinator logistik, koordinator logistik, mutu, sama pendidikan dan pelatihan. Artinya apa? Sebuah organisasi itu yang pertama ada koordinator tentang pelayanannya itu sendiri. Jadi misalnya di rekam medis itu kan ada rekam medis rawat jalan, ada rekam medis rawat inap, ada yang di IGD, kemudian bagaimana penyimpanannya, pengaturan jaganya, dan lain sebagainya, itu diatur oleh koordinator. Karena seorang kepala instalasi tidak mampu dia bekerja sendiri, dia harus dibantu oleh beberapa koordinator. Ada koordinator itu, kemudian ada koordinator mutu. Nah, koordinator mutu seperti pernah saya jelaskan, dia ini bertanggung jawab untuk mengukur mengukur kinerja dari rekam medis. Jadi dia harus punya, dia yang bagian mengukur indikator mutunya, menetapkannya, PIC datanya, pokoknya menghimpun semua penilaian-penilaian indikator yang ada di instalasi rekam medis. Kemudian dia juga misalnya diberi tugas untuk menyusun laporan-laporan, boleh seperti itu. Yang penting nanti untuk di bab berikutnya di uraian jabatannya harus diuraikan. Kemudian ada indikator logistik. Nah, seperti kita ketahui rekam medis itu kan apalagi masih manual ya, itu kan membutuhkan kertas, membutuhkan bagaimana harus dicetak, mungkin harus di-sheet, membutuhkan ATK, membutuhkan set komputer misalnya, kemudian scanner, kemudian ya hal-hal yang berkaitan dengan logistik kebutuhannya, misalnya harus pengecatan ruangan, lemari, dan lain sebagainya, itu punya tugasnya logistik. Dan yang terakhir adalah koordinator pendidikan dan pelatihan. Seorang atau siapa saja yang bertugas di instalasi atau unit rekam medis itu kan harus mengupgrade ilmu, bukan ya? Kan harus mengupgrade ilmu ya. Nah, kalau misalnya ada workshop, ada seminar, ada pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain, atau ingin menyelenggarakan di internal organisasinya, maka koordinator pendidikan dan pelatihan inilah yang bagian ngurusi teman-temannya. Oh, siapa yang sudah pernah pelatihan, siapa yang belum. Jadi jangan sampai itu aja yang dikirim. Jadi nanti kayak spesialis workshop gitu ya. Jadi orangnya itu aja yang ikut. Nah, harusnya tidak demikian, harus rata. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk bab berikutnya adalah uraian jabatan. Pada uraian jabatan, tadi kan ada struktur organisasi. Sudah pernah tahu bentuk struktur organisasi? Halo? Sudah, dokter. Sudah ya? Sudah, dokter. Oke. Nah, apapun itu strukturnya, Anda harus bisa, ibaratnya begini, ketika struktur organisasi itu harus dibagi habis. Jadi siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi kepala ruangan, siapa yang menjadi koordinator. Itu orangnya kalau misalnya cuma 6 gitu ya, sudah bagaimana caranya mengatur 6 orang itu supaya dapat tugas masing-masing. Nah, supaya tidak saling tumpang tindih, tidak iri-iri, tidak merasa satu beban kerjanya lebih banyak dari yang lain, maka harus diuraikan dalam uraian jabatannya. Ini diuraikan. Jadi di uraian jabatan untuk di akreditasi yang terbaru itu harus ada UTWK-nya. UTWK adalah uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kualifikasi. Ini yang namanya UTWK. Nah, nanti Anda bisa mencoba menyusun, jadi UTWK-nya masing-masing itu seperti apa yang ada di, jadi jabatan jabatan kepala instalasi adalah harus disusun dalam bentuk matriks, misalnya nama jabatannya apa, atasan langsung siapa, bawahannya siapa, kemudian tugas pokoknya apa, baru nanti diuraikan, uraian tugasnya.
Masih ingat POAC ya, planning, organizing, actuating, sama controlling. Nah, itu harus masuk di situ. Bagaimana dia merencanakan, bagaimana melaksanakan, bagaimana memonitor evaluasi seperti itu, dan berkoordinasi dengan unit yang lain. Itu harus diuraikan di situ. Wewenangnya dia apa? Wewenang seorang kepala instalasi, misalnya menyusun kebutuhan SDM, berwenang untuk menegur, berwenang untuk memberikan hukuman. Itu kan kewenangan dari kepala instalasi. Tanggung jawabnya, ya dia bertanggung jawab untuk supaya unitnya ini dapat mencapai kinerja yang nanti akan ditetapkan di dalam program kerja. Kemudian kualifikasi. Nah, kalau Anda seorang lulusan D4 ya, D4 MIK misalnya, maka di ketetapan jabatan oleh seorang kepala instalasi itu ditetapkan harus lulusan D4 misalnya. Kalau dia di situ misalnya baru hanya lulusan SMA, kemudian menjadi kepala instalasi, maka tentunya rumah sakit atau klinik atau unit tersebut ya tidak sesuai, maka nanti di elemen penilaian pada akreditasi pasti akan kurang karena tidak sesuai dengan kualifikasi. Tata hubungan kerja. Tata hubungan kerja di sini kita bagi menjadi tata hubungan kerja yang sifatnya internal dan tata hubungan kerja yang sifatnya eksternal. Artinya internal, kalau instalasi rekam medis itu melayani mana saja? Melayani mulai dari IGD, rawat jalan, rawat inap, ya kan? Nah, secara eksternal, data-data yang ada di rumah sakit, seperti kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari rekam medis itu kan untuk pelaporan ya, jadi untuk memberikan gambaran apa yang sudah ada, aktivitas apa saja, maka bentuk pelaporannya itu banyak. Kalau di tempat, saya kira di rumah sakit yang lain juga sama. Jadi contohnya pelaporan berapa sih kita sudah melayani pasien TB, berapa kita sudah melayani pasien HIV, berapa yang kita sudah melayani pasien dengan hemodialisis atau cuci darah, berapa pasien bornya rumah sakit berapa. Nah, seperti itu. Itu beberapa hubungan antara rekam medis dengan pihak luar. Kemudian, bab berikutnya adalah pola ketenagaan dan kualifikasi dari personil. Yang dimaksud pola ketenagaan ini adalah tentang manajemen SDM-nya di dalam instalasi rekam medis. Jadi, secara umum, maksud saya, di rekam medis, di satu unit, misalnya rumah sakit, itu berapa sih SDM yang saya perlukan? Misalnya, kepala instalasi 1, kepala ruang 1, atau kepala instalasi saja tanpa kepala ruang sudah merangkap ya. Kemudian koordinator tadi itu, kemudian misalnya ada yang bagian filing, bagian caraka, bagian coding seperti itu. Nah itu berapa sih? Nanti ada tata caranya yaitu dengan menggunakan WISN. Nanti Anda bisa pelajari karena memang secara detail saya kurang memahami ya. Jadi cara menghitung yang tepat, tapi paling tidak untuk SDM yang ada di instalasi rekam medis itu ada menggunakan WISN. Lalu kualifikasi yang dibutuhkan, kebutuhan tenaganya berapa, dan tata cara perhitungannya itu dituliskan di dalam pola ketenagaan dan kualifikasi personil. Jadi kalau misalnya personil caraka, kan nggak harus lulusan D3, mungkin lulusan SMA saja cukup, seperti itu. Lalu bab berikutnya adalah orientasi. Yang dimaksud orientasi di sini adalah misalnya rumah sakit telah melaksanakan rekrutmen. Nah, rekrutmen itu kan nanti pasti ada tenaga baru ya, jadi tenaga baru atau pegawai baru yang direkrut. Nah, pegawai baru ini
sebelum dia melaksanakan tugas di satu unit, maka dia harus melaksanakan orientasi. Dia harus paham rumah sakit, dia harus paham unit-unit apa saja yang ada di rumah sakit. Nah, orientasi ini dibagi menjadi dua, yaitu orientasi umum dan orientasi khusus. Orientasi umum itu, ya tadi itu, dia harus tahu tentang induk besarnya apa, oh rumah sakit, struktur organisasinya bagaimana, siapa saja orang yang berperan di situ, kemudian hal-hal apa saja. Nah, pada orientasi umum, ini juga harus mendapatkan materi tentang PMKP, peningkatan mutu keselamatan pasien. Dia harus dapat materi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi, tentang K3RS, keselamatan kerja ya, dia harus juga dapat. Itu 3 hal wajib yang harus mereka dapat. Baru setelah itu, di orientasi umum ini nggak usah lama-lama, paling sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Setelah itu dia harus mengikuti orientasi khusus. Nah, orientasi khusus ini adalah orientasi yang diberikan kepada pegawai baru yang mana untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan instalasi rekam medis. Dia harus tahu seperti itu, struktur organisasi, tugas-tugasnya, nanti dia dibebani tugas apa, termasuk mengukur indikator di rumah sakit apa, bagaimana caranya, seperti itu. Nah, itu mereka akan mendapatkan pada saat orientasi khusus. Nah, ketika seseorang, misalnya Anda diterima di rumah sakit Sidoarjo gitu ya, nah, ketika orientasi umum dan orientasi khusus, Anda belum diperbolehkan untuk bekerja di unitnya. Jadi sifatnya ini popok bawang muter aja seperti itu. Jadi kalau di tempat kami malah ada kegiatan-kegiatan yang teman-teman ini misalnya kayak ada disuruh ikut lomba cuci tangan, lomba apa dulu itu ya, lomba ini membaca korpri itu. Nah, itu kreatif-kreatif mereka. Jadi selama masa itu mereka belum boleh bekerja. Lalu bab yang berikutnya adalah rapat. Nah, rapat saja harus ditata. Jadi jangan sampai kepala instalasi, ayo hari ini rapat. Terus nanti lama nggak rapat-rapat lagi. Itu yang tidak boleh. Jadi memang untuk rapat ini harus ditata bagaimana menyusun jadwalnya. Apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali, apakah sebulan 2 kali, silakan, tergantung dari kebutuhan. Ada juga rapatnya yang sifatnya rutin, ada juga sifatnya insidentil, seperti itu. Itu harus ditata. Yang terakhir adalah pelaporan. Laporan ini sifatnya bisa laporan harian, bisa laporan bulanan, atau laporan tahunan, tergantung kebijakan dari masing-masing organisasinya. Misalnya ada laporan harian itu yang berkaitan dengan tadi laporan harian tentang jumlah pasien, misalnya seperti itu. Atau laporan bulanan ya sama dengan yang ada di program, tapi dilaporkan secara bulanan. Mungkin tidak tiap bulan, tetapi mungkin 3 bulanan bisa. Dan laporan tahunan. Ini yang wajib disusun. Nah, yang berikutnya adalah penutup. Itu ya cuma hanya penutup saja. Nah, untuk bab-bab yang ada di pedoman pengorganisasian ini, kalau di akreditasi, ini tidak boleh diubah atau ditambahi atau dikurangi. Terutama yang saya bold ini ya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 12 itu tidak boleh dikurangi atau ditambah. Nah, sebaiknya sudah sesuai dengan itu saja. Oke. Nah, yang kedua adalah pedoman kerja instalasi rekam medis. Nah, kita masih berbicara tentang induknya atau instalasinya. Pedoman kerja instalasi rekam medis. Nah, ini adalah sebentar. Jadi hampir sama dengan pedoman penyelenggaraan rekam medis tadi. Nanti ini depannya hampir sama ya, depannya hampir sama. Kemudian, nah ini adalah hampir sama dengan yang ada di pedoman pengorganisasian tadi, latar belakang, lingkup, batas landasan hukum. Nah, baru berikutnya di sini ini mengacu juga sama dengan yang tadi. Jadi ini diulang lagi di sini.
Kemudian ada standar fasilitas. Standar fasilitas ini memang tergantung dari kebutuhan. Mana tempat untuk kantor, mana tempat untuk penyimpanan. Itu untuk rumah sakit memang ada standar fasilitas atau standar pembangunan gedung rumah sakit itu ada. Nanti Anda bisa cari, googling aja. Kemudian tata laksana penyelenggaraan terkait dengan, nah disinilah yang keseluruhan hal yang berkaitan dengan rekam medis itu harus Anda atur. Mulai mengacu saja pada pedoman penyelenggaraan rekam medis. Ya kan, di sana kan sudah urut sekali itu dari awal sampai akhir. Tapi intinya tidak boleh copas ya, tidak boleh terus yang ada di pedoman penyelenggaraan kita tinggal copas saja kita masukkan ke sini. Itu yang tidak boleh. Jadi Anda mempunyai pemahaman bahwa yang diatur di sini adalah yang diselenggarakan di rumah sakit, yang diselenggarakan di klinik kan berbeda tentunya. Bagaimana di rumah sakit, bagaimana di klinik, bagaimana di puskesmas, ini harus ditata betul. Jadi tidak boleh copas. Kan di pedoman penyelenggaraan sudah ada, tinggal copas. Itu yang tidak boleh. Jadi di sini harus dinyatakan betul bagaimana, paling tidak untuk menyusun seperti ini, 5W1H itu Anda akan lebih mudah. What, when, where, why, how, kayak begitu. Itu lebih enak, nanti Anda menyusunnya di sini. Nah, lalu berikutnya, bagaimana keselamatan kerja yang ada di rumah sakit. Misalnya, APD-nya pakai masker kalau misalnya, kemudian apa itu namanya lantainya kalau ada yang terkelupas. Nah, faktor-faktor apa saja faktor risiko yang kecelakaan kerja di unit masing-masing itu dan kira-kira bagaimana penanganannya. Misalnya tumpukan berkas rekam medis kalau di tempat kita ini kan tumpukannya sampai mungkin 2 kalinya saya itu tumpukannya berkas rekam medis itu. Nah, kan kemungkinan kecelakaan kerja kan bisa aja misalnya kejatuhan berkas rekam medis itu. Nah, kayak begitu bagaimana mengatasinya dan bagaimana menanganinya. Pengendalian mutu di sini adalah berkaitan dengan indikator-indikator mutu. Misalnya indikator mutu yang mau diukur adalah bagaimana keterbacaan dari berkas rekam medis, kemudian mengukur kepuasan pelanggan, mungkin ada mengukur berapa sih banyaknya komplain yang sudah masuk di rekam medis, itu silahkan. Ini Anda bisa. Dulu kan sudah pernah saya sampaikan tentang indikator mutu. Nah, ini yang penutup, ini sama dengan penutup. Ini sama, hanya kalau di pedoman kerja ini nanti Anda tidak ada bahasan tentang komite. Kalau di komite ini bab-babnya sedikit berbeda. Jadi ada bab yang di sini yang yang di pedoman pengorganisasian, yang di orientasi itu tidak perlu, sama di fasilitasi tidak perlu. Ya ini yang tidak perlu. Kalau yang di yang di komite, tapi ini khusus untuk rekam medis. Lalu program kerja. Nah, pada program kerja ini kan unit rekam medis ini kan untuk menjalankan kegiatan dalam 1 tahun ke depan, dia harus mempunyai program. Nah, program apa saja yang akan dilaksanakan di tahun berjalan, itu maka harus disusun sebuah program kerja. Program kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara rinci untuk mencapai tujuan, memiliki sifat pengaturan rencana kegiatan beserta anggarannya. Nah, jadi ini harus ada anggarannya. Contohnya nanti program kerjanya mau rapat sekian kali dalam 1 tahun, sebulan sekali rapat itu siapa PIC-nya, lalu berapa anggaran yang dibutuhkan untuk sekali rapat. Nah, kalau total 12 kali kan, misalnya sebulan sekali kali 12 tahun, berapa? Misalnya 1 kali rapat saya membutuhkan uang 1 juta, maka anggarannya 12 juta. Kemudian terkait dengan logistik, nah, membutuhkan kertas berapa banyak, itu disusun di situ. Lalu tujuan program ini dibedakan menjadi 2, ada yang umum dan ada yang khusus. Kalau yang umum itu mencakup kegiatan unit kerja sampai tujuannya itu apa saja. Kemudian kalau yang khusus, hal-hal apa saja yang diatur atau yang akan dicapai di dalam penyelenggaraan rekam medis. Mungkin menyelenggarakan
penyusunan berkas rekam medis yang sesuai standar, lalu SDM-nya mengikuti pelatihan, nah, seperti itu ya. Lalu program kerja itu ada pendahuluan, latar belakang, tujuan umum dan tujuan khusus, kegiatan pokok, rincian kegiatan. Pendahuluan ini ya sama, berarti bersifat umum, latar belakangnya itu juga ada program yang dilengkapi data akurat dan mutakhir mungkin. Lalu tujuan umum dan khusus, tujuan umumnya itu sama secara garis besar apa, tujuan khususnya hal-hal apa yang akan dicapai di tahun berjalan. Nah, kegiatan pokok itu hanya poin-poin saja. Kegiatan pokok satu menyelenggarakan rekam medis yang sesuai dengan standar. Kemudian melaksanakan pelatihan untuk staf rekam medis, kemudian apalagi pengukuran indikator, misalnya seperti itu. Nah, baru dari angka 1, 2, 3 tadi itu dirincikan. 1 itu bagaimana lebih jelasnya, poin-poinnya 2 dan 3. Jadi, apa yang ada di kegiatan pokok ini dirincikan di dalam rincian kegiatan. Lalu yang ini caranya bagaimana, metodenya apa saja. Kalau menyelenggarakan atau mengusulkan SDM, nah menggunakan metode yang tadi penghitungan tenaga. Kalau rapat, misalnya rapat yang sekarang COVID ini, berarti rapatnya modelnya pakai virtual, pakai video conference, seperti itu. Boleh. Lalu sasarannya. Sasaran programnya ini apa yang mau dicapai di tahun tersebut. Misalnya target per tahun, ditetapkan dulu targetnya. Misalnya berkas rekam medis, misalnya ini berkas rekam medisnya harus tercukupi berapa persen, 90% misalnya. Reviewnya itu harus tercapai, misalnya kita tetapkan 2 kali dalam setahun, maka targetnya adalah 2 kali dalam setahun. Kemudian misalnya tidak ada lagi komplain, nah seperti itu, maka harus ditetapkan targetnya. Dalam 1 tahun itu mau berapa kali atau berapa persen, boleh tergantung dari kebutuhan. Dan sifatnya harus, target itu sifatnya harus seperti ini, harus spesifik. Harus spesifik, kemudian harus yang terukur. Lalu ini harus ada standarnya, standar keberhasilannya. Lalu ini hasilnya dan waktunya. Jadi intinya SMART ya. SMART. Oke. Kemudian, nah ini, Anda harus menyusun schedule-nya supaya program itu bisa kita evaluasi tercapai dan tidaknya, maka harus ada schedule-nya. Nah, seperti ini. Kalau ini saya contohkan aja, contohnya misalnya rapat pembentukan penunjukan ketua misalnya, atau pembentukan, kan kemarin sudah saya sampaikan untuk review berkas rekam medis, itu harus ada panitia rekam medis. Nah, mungkin kalau di rumah sakit kami karena pegawainya banyak ya, jadi kita antara instalasi rekam medis dan orang-orang yang ada di panitia rekam medis itu tidak lu lagi, tapi orangnya sudah berbeda, tapi juga ada yang kita ikutkan dari rekam medis menjadi anggota panitia rekam medis. Nah, rapat tim, rapat unit misalnya, dan seterusnya, ini dituliskan di sini. Nah, kegiatan yang Anda tuliskan di sini, itu adalah kegiatan yang tadi, yang ada di depan tadi. Di mana tadi? Nah, di sini. Jadi kalau Anda tadi menulis 3 kegiatan pokok, kemudian dirincikan, maka yang ditulis di sini ya 3 kegiatan pokok. Tapi mungkin tidak 1, 2, 3 begitu saja, tidak. Misalnya kan tadi ada rinciannya ya.
tadi ada rinciannya, maka boleh Anda tuliskan di bawahnya nomor 1 A, B, C, D. Kemudian nomor 2 bawahnya lagi A, B, C, D. Nah, dari situ misalnya ada 9 kegiatan kan, maka di situ harus ada time schedule-nya di sini. Oke. Berikutnya adalah evaluasinya. Nah, ini evaluasi ini kita ingin melihat apakah pelaksanaan, misalnya contohnya rapat, apakah rapat yang sudah kita agendakan sebulan sekali itu terlaksana selama 12 kali dalam setahun. Oh, ternyata tercapai hanya 10 kali. Mengapa? Oh, karena yang di bulan seperti ini puasa tidak bisa kita laksanakan, atau di akhir tahun sudah kita rapel di bulan November misalnya seperti itu. Nah, itu harus dievaluasi. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain harus ada evaluasinya. Apakah sasarannya tercapai, ataukah anggarannya cukup atau tidak, kemudian PIC-nya, seperti itu. Banyak hal yang bisa Anda evaluasi dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada program kerja. Baru di sini pencatatan dan pelaporan. Berapa kali Anda melaporkan, seperti tadi toh, di pedoman pengorganisasian tadi kan ada laporan-laporan. Nah, ini di sini apa saja yang harus Anda laporkan. Begitu. Pelaporan adalah bagaimana membuat laporan program dan kurun waktu. Laporan harus diserahkan kepada siapa saja laporan tersebut ditujukan. Evaluasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh, ditulis dalam kerangka acuan bagaimana melakukan evaluasi dan kapan harus dilakukan. Seperti itu. Nah, ini urut-urutan sesuai dengan bab-babnya sama dengan ini, sampai dengan ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya berikan gambaran dulu ya, tapi ini belum saya hilangkan rumah sakitnya. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah pedoman pengorganisasian instalasi rekam medis. Ini yang di tempat kami ini masih juga belum sempurna sih teman-teman bikinnya. Nah, di sini yang tadi saya maksud bab 1 pendahuluan, latar belakangnya, kemudian ruang lingkupnya, batasan operasionalnya. Ini gambaran umum, jadi gambaran umum tentang rekam medis, gambaran umum tentang rumah sakit, termasuk gambaran umum sedikit tentang rekam medis, boleh dengarkan di sini. Misalnya ini saja. Nah, ini yang tadi visi, misi, falsafah. Ini kan satu rumah sakit ini nanti sama pedoman pengorganisasian di bab 3 ini. Jadi semua sama, berisi visi, misi, falsafah dan lain sebagainya ini. Seperti itu. Kemudian nilai dasar, kalau ada nilai dasar, kalau tidak ya enggak usah. Kemudian tujuan umum, tujuan khususnya, lalu